itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi di matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Hari ini saya mau mengangkat sebuah tema yang saya beri judul Living in Forgiveness, media ya, Living in Forgiveness. Saudara-saudara, kalau ada satu hal yang kita patut mengucap syukur, yang kita terima dari Tuhan Yesus adalah bahwa Allah kita mengasihi kita. Katakan amin. Dan bentuk ultimate daripada kasih itu adalah Dia mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, suatu prinsip di dalam kekristenan yang kita pahami dengan baik bahwa saya terima dari Tuhan itu bukan hanya untuk saya saja, tapi saya harus teruskan kepada orang lain. Saya diberkati untuk saya memberkati orang lain. Katakan amin. Saya menerima keselamatan untuk saya memberitakan keselamatan. Saya diampuni. Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah saya juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Nah, living in forgiveness pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian untuk kita yuk bukan hanya menerima pengampunan dari Tuhan, tetapi kita juga merilis pengampunan kepada semua orang yang mungkin telah berbuat salah kepada kita. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sedang melakukan sebuah research dan saya menemukan sesuatu yang agak menarik ya. Saya temukan di situs website dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan datanya itu dipasang terakhir tahun 2023. Saya belum menemukan yang tahun 2024, jadi ini adalah yang terkini. Ditulis begini, 6,1 penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas itu mengalami gangguan mental. Ya, gangguan mental. Ini bukan artinya dia orang gila atau enggak, tapi mengalami yang namanya gangguan mental. Mungkin seperti ini, seharusnya ini momen dia sedih, dia malah ketawa-ketawa sendiri. Nah, itu kan rada-rada gangguan mental. Atau barangkali ini momennya harus gembira, tiba-tiba sedih sendiri. Tiba-tiba tantrum sendiri, tahu ya, pokoknya gak jelas ada apa. Ya kayaknya gak pada tempatnya. Kayaknya bawaannya pulang kantor stres mulu, ya kan? Bawaannya setiap berangkat ke sekolah senyum-senyum sendiri. Ngapain hari ini? sekolah. Gak jelas begitu ya. Dan ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Nah, sayangnya di situs itu tidak dijelaskan penyebabnya apa. Nah, langsung dong hamba Tuhan yang satu ini ya ranahnya memang pengajaran gitu, jadi rada kepo gitu ya kan. Cari-cari, ternyata salah satu situs dari telemedicine namanya Klik Dokter, terkenal ini waktu era pandemi, dia nulis begini membahas hal tersebut. Salah satu penyebab utama gangguan mental adalah trauma akibat peristiwa masa lalu. Wow, ternyata penyebab salah satu dari gangguan mental trauma peristiwa masa lalu. Dan ini bukanlah trauma fisik. Trauma tuh bisa fisik, bisa psikis. Trauma fisik contohnya apa? Anda naik sepeda, Anda naik motor, ditabrak orang, kaki Anda pincang. Itu trauma fisik. Tetapi yang ternyata yang menyebabkan gangguan mental di dalam konteks ini adalah trauma yang menyakiti hati. Trauma yang menyakiti perasaan. Nah, kalau kayak gitu gimana cara memperbaikinya? Trauma fisik, kalau luka ya terapi, dikasih obat, melakukan mungkin fisioterapi. Tapi kalau penyakitnya itu ternyata lukanya itu adalah di hati, ini gimana caranya? Keluarkan gitu livernya, keluarkan jantungnya, diperbaiki, masukin lagi ke dalam? Tentu tidak. Tetapi memang yang salah, hal-hal yang berhubungan dengan hati ini ternyata lukanya bahkan bisa membekas lebih lama daripada trauma fisik. Bisa bertahun-tahun dan bisa dibawa tanpa dia sadar atau kita sadar bahwa kita sedang mengalami yang namanya trauma itu. Kita sedang mengalami yang namanya gangguan hati itu. Nah, saudara-saudara, perkara mengenai hati itu adalah penting bagi Tuhan. Katakan amin terlebih dahulu. Ya, manusia itu unik. Kenapa? Karena kita memiliki hati dan kehendak. Apa bedanya manusia dengan hewan, dengan tumbuhan? Kita memiliki hati dan kehendak. Katakan hati dan kehendak.
Itulah makanya Alkitab katakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah, dari hati itu terpancar kehidupan. Ekspresi, tindakan, perkataan kita itu sangat dipengaruhi, bahkan amat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita ini adalah terang, maka ekspresi, tindakan kita, perbuatan kita juga terang. Kalau hati kita ini penuh dengan sukacita, maka ekspresi, tindakan, perbuatan kita juga sukacita. Tapi bayangkan kalau yang dalam hati kita ini adalah kepahitan, maka yang keluar dari mulut kita, tindakan, perbuatan kita, bagaimana cara kita membangun relasi kita juga akan diwarnai dengan kepahitan. Dan kalau kepahitan itu sudah menjadi semakin pahit, maka yang terjadi adalah kegelapan. Maka yang terpancarlah bukan terang tetapi adalah kegelapan. Kemanapun kita pergi rasanya gelap, padahal pun rasanya terang benderang. Dan ini yang Tuhan tidak inginkan. Kenapa? Karena Tuhan telah mati di kayu salib untuk kita, supaya kita tidak ada lagi di dalam gelap, tetapi kita ada di dalam terang dan kita adalah anak-anak terang. Dan yang ternyata yang membuat hati ini menjadi gundah, menjadi nggak enak adalah karena seseorang barangkali melalui perkataan, melalui perbuatannya melukai hati kita. Itulah saudara-saudara, makanya suatu kali ketika Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya, Tuhan gimana caranya kami berdoa? What should we pray? Sangat menarik di dalam doa Bapa kami yang dicatat dalam Matius 6. Di bagian tengahnya Yesus berkata begini pada saat berdoa, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, ternyata yang namanya pengampunan itu bukan hanya bicara dari Tuhan kepada kita, tetapi juga dari kita kepada orang lain. Itu berlaku dua arah Bapak Ibu Saudara. Ternyata bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan juga tergantung kepada interaksi kita dengan sesama. Bagaimana perasaan hati kita sama Tuhan juga ternyata bergantung kepada perasaan hati kita kepada sesama. Kenapa saya mau bicara mengenai hidup dalam pengampunan? Karena seringkali beberapa orang tidak sadar dia memiliki luka dalam hatinya, atau dia menjustifikasi, dia melakukan pembenaran. Ya memang mau ada luka ini, mau diapain lagi? Biarkan aja, terima gua apa adanya. No, tidak seperti itu. Yes, Tuhan menerima engkau apa adanya, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan engkau tetap apa adanya. Engkau harus menjadi lebih baik, makin lama bercahaya dan penuh dengan terang kemuliaan Tuhan. Mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena ternyata ada 4 dampak yang luar biasa ketika kita melepaskan, ketika kita memberi pengampunan. Yang pertama saudara, orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan yang memberi pengampunan hidup dalam terang. Katakan hidup dalam terang. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 ditulis begini oleh Rasul Yohanes oleh hikmat Roh Kudus. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, jadi kalau banyak yang tersesat mungkin karena ada kebencian dalam hatinya. Maybe. Ya. 11. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara-saudara, ternyata jelas Alkitab katakan siapa yang membenci saudaranya, dia nggak sadar dia ada dalam gelap. Itu dia. Pak, saya nggak benci saudara saya mengasihi saudara saya. Cuma saya sebel sama teman saya. Sama aja Bapak Ibu Saudara. Mau itu saudara kandung atau saudara tidak kandung, saudara atau tidak saudara, atau saudaramu, rekan kerjamu di tempat kerja, maybe itu termasuk di dalam konteks ini. Tapi dengarkan baik-baik, orang yang tidak melepaskan pengampunan, dia ada di dalam kegelapan. Orang yang hidupnya dikuasai kebencian karena pernah dilukai hatinya, maka dia tidak lagi dikuasai oleh kasih. Dia tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Saudara-saudara, orang yang tidak melepaskan pengampunan, biasanya 2 kemungkinan tindakannya. Contoh saja ya supaya saudara nangkep. Mungkin ada yang dibilang begini, kamu jelek. Kamu gak berpendidikan, dari keluarga kere.
Di keluargamu gak ada yang lulus S1, SD aja lolos bukan lulus, mamanya begitu. Ya kan? Lalu dia terima semua itu. Dia aminkan tanpa dia sadar. Ah ya, saya jelek, saya kere, saya gak ada apa-apanya. Apa yang terjadi? Kemungkinan pertama, dia menarik diri. Dia menarik diri. Ah siapalah saya. Begitu diajak yuk pelayanan, yang lain aja saya gak tahu apa-apa. Begitu diajak kamu jadi ketua panitia di kantor, ah saya nggak apa-apa. Ayo dong ambil ujian, ambil dong sekolah lagi. Ah yang lain aja saya nggak bisa. Kenapa? Tanpa dia sadar atau mungkin dia sadari, dia aminkan semua perkataan, semua tindakan yang melukai hatinya. Dia menarik diri. Dia berasa pengennya, oh saya pengen di pojokan aja. Lalu mulai, saya kan orangnya introvert, kalau yang ekstrovert tuh yang maju. Gak ada hubungannya introvert sama ekstrovert dalam hal ini. Semua orang bisa dilukai, tapi ini kemungkinannya. Dan akibatnya apa? Relasinya gak bagus, pekerjaannya gak bagus, pelayanannya juga gak bagus. Iya kan? Kenapa? Karena dia mengaminkan perbuatan lama, perbuatan yang menyakitkan dia. Dan tanpa dia sadar, he or she going into the dark, deeper and deeper. Makin gelap. Tapi kemudian ada orang yang kedua. Begitu diejek, kamu kere, gak bagus, gak cakep, gak bakalan dapat jodoh. Dia lain ekspresinya, apa? Dendam. Marah kan? Gua akan buktiin nanti. Gua akan belajar tinggi-tinggi. S1, S2, S3, S mambo sampai S teler seteler-telernya. Ya, gua bikin perusahaan. Nanti anak lo kerja di perusahaan gua tekan anak lo. Ada yang seperti itu. Oh kamu gak cakep, kamu gak ganteng, gak mungkin dapat istri, dapat suami. Ya kan? Siang laki-laki bilang, entar kalau gue udah kaya. Gue kaya luar biasa, gue kawin sama Miss Indonesia, Miss Universe. Bener dapat, mungkin. Begitu dia dapat, istrinya gak dikasihi. Kenapa? Karena ternyata dinikahi dengan maksud balas dendam doang. Buktikan, hahaha, istri gue putri Indonesia. Yang perempuan juga gitu, oh tunggu nanti gua sukses skincare dan yang lain-lain kan. Gua dapet cowoknya gantengnya kayak siapa? Jungkook BTS, begitu dia. Tapi suaminya jadi gak bahagia, anak-anaknya gak bahagia. Kenapa? Ternyata keluarga itu dibangun hanya karena pengen balas dendam. Hanya untuk pembuktian. Bapak ibu saudara coba dilihat. Now please don't get me wrong. Jangan salah menanggapi saya. Saya tidak menentang kesuksesan, saya tidak menentang pernikahan, dan Anda juga tidak bilang, oh dia sukses, keluarga bahagia, kayaknya ini motivasinya karena balas dendam. Tidak. Tetapi please lah, mari kita bangun hidup kita, bukan karena motivasi orang pernah mengatakan hal yang buruk pada kita, melakukan yang buruk, lalu kita build up, kita punya kehidupan berdasarkan hate, berdasarkan kebencian itu. No, itu adalah membangun hidup di dasar kegelapan. Tapi mari kita bangun hidup kita atas di dasar kasih. Saya mau jadi orang sukses di dunia ini, kenapa? Saya mau traktir papa dan mama saya. Yang seharusnya bisa karirnya lebih baik tapi berjuang demi saya dan adik-adik saya. Saya pengen traktir dia. Oh saya pengen menjadi orang yang besar, kenapa? Saya ingin meneruskan legacy orang tua, kakek, paman saya kepada generasi di bawah saya. Tapi saya percaya semua pada hari ini kita mau berkata, kita tidak mau membangun hidup kita di atas kebencian atau kegelapan, tapi atas dasar kasih Tuhan dan motivasi yang mulia. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa kita harus memberikan pengampunan? Karena orang percaya yang memberi pengampunan, dia akan lebih dekat dan mengasihi Allah. Dia bisa menjadi lebih intim dengan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 dikatakan begini, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. He or she is a liar. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari dia. Siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Katakan amin. Bapak ibu saudara, ini kalimat tegas banget. Bagaimana mungkin kita bisa berkata saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Allah, saya mengasihi Tuhan yang maha besar. Tetapi kemudian kita tidak mengasihi sesama kita. Kita tidak mengasihi saudara kita. Alkitab katakan itu bohong. Bagaimana mungkin bisa kayak begitu? Wong yang di depannya aja yang jelas-jelas dia nggak bisa praktekkan, ternyata bagaimana yang dengan tidak kelihatan. Saudara-saudara dengarkan baik-baik. Waktu kita sebagai anak Tuhan, katakan saya anak Tuhan. Saya mengklaim saya mengasihi Tuhan.
maka salah satu ekspresi dari saya mengasihi Tuhan adalah saya mengasihi sesama saya. Katakan amin. Banyak ekspresi kita untuk menyatakan saya cinta Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, persembahan, pelayanan. Yes, itu adalah ekspresi. Tapi di dalam Alkitab, ekspresi yang paling tinggi yang Allah minta, waktu kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama saya. Waktu saya mengatakan Tuhan, Engkau baik banget Tuhan, Engkau mengampuni aku. Maka bagaimana caranya membalas pengampunan Tuhan? Ampuni sesamamu yang telah menyakitimu. Katakan amin. Kalau enggak saudara, aduh engkau tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya kehadiran Tuhan, keintiman sama Tuhan. Kenapa? Karena hatimu penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang percaya yang memberi pengampunan, melepaskan pengampunan, diteguhkan statusnya sebagai pengikut Kristus. Artinya apa? Surga bilang, nah ini dia, follower of Christ. Nah ini dia, pengikut Kristus. Matius 5 ayat 44 sampai 45, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata begini, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Tapi di mana status kita diteguhkan sebagai anak Tuhan? Ternyata Yesus katakan, waktu kita sedang dimusuhi, kita memilih bukan memusuhi balik, tetapi kita mengasihi mereka. Ketika kita dianiaya, saya tidak memilih untuk menampar balik orang itu, tapi saya tetap berdoa untuk dia. Dan pada waktu kita melakukan itu, itulah status kita diteguhkan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Remember folks, dengarkan baik-baik. About forgiveness, mengenai pengampunan. It's never about the person who hurts you. It's about you. Mengenai pengampunan tidak pernah berbicara mengenai orang yang telah menyakitimu. Never. Itu selalu berbicara mengenai kitanya. Forgiveness is never about the person who hurt you, but about you as a person. Ya, seringkali kita punya mungkin pemahaman yang salah. Saya harus melepaskan pengampunan supaya orang itu bertobat. Orang itu bisa bertobat atau enggak itu urusan dia sama Roh Kudus. Bagian kita adalah lepaskan pengampunan supaya hati ini tetap terang. Supaya langkah ini gak ada beban Bapak Ibu Saudara. Dengan kasih Yesus itu juga saya akan mengampuni orang itu. Sama seperti saya menyakiti Yesus berkali-kali Yesus ampuni. Tetapi sekarang saya memilih juga untuk mengampuni orang itu. Biar Roh Kudus yang bekerja sama dia. Dia gak mau terima ya terserah dia. Tapi biar kita melangkah dengan hati yang lapang. Penuh dengan terang. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Orang percaya yang memberi pengampunan diluputkan dari maut, dari neraka. Maafkan poin ini mungkin yang paling keras dari semua ya, tapi kita baca dulu ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mengasihi saudara kita, kita tidak di dalam gelap, kita ada di dalam terang. Dan perjalanan terang itu membawa kita ke sorga, membawa kita kepada keselamatan, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Katakan amin. Please don't get me wrong. Saya tidak berkata begini, oh berarti mengasihi saudara aja Pak, saya selamat ke sorga. Enggak seperti itu. Ya, keselamatan adalah 100% kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman. Itu dia. Tetapi kita akan membodohi diri kita sendiri kalau berkata saya terima Tuhan, saya lahir baru, tetapi kemudian dalam hidup saya membenci semua orang. Maka saya sebenarnya sedang membodohi diri saya sendiri. Saya pikir saya ke sorga, tapi kaki saya ternyata melenceng menuju ke neraka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena hidupnya makin lama makin gelap. Jangan seperti itu. Tuhan tidak ingin komitmen iman yang sudah kau berikan sama Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang lahir baru, malah akhirnya menjadi hilang karena engkau memilih untuk memendam kebencian. Jangan seperti itu.
supaya dengan demikian kita juga selamat sempurna. Katakan amin. Saudara, please, waktu kita tidak melepaskan pengampunan, kita belum tiba di neraka, neraka udah kita bawa dalam kehidupan kita. Bertengkar terus tuh neraka. Gak enak. Tapi waktu kita melepaskan pengampunan, kita belum nyampe sorga, suasana sorga sudah ada dalam kehidupan kita. Hidup tuh udah susah, gak usah ditambahin dengan pertengkaran dan neraka lagi. Ampun dah, jangan. Yuk kita bawa ambience sorga dalam kehidupan kita. Apa itu? Lepaskan pengampunan. Katakan amin. Saya tutup dengan Kolose 3 ayat 24. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian.